Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Kali ini hadis ke 635 tentang al-hajju marratan fil umr. Haji sekali seumur hidup. Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi berkhutbah kepada kami. Faqala, beliau bersabda, innallaha kataba alaikumul hajj. Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian haji. Faqamal Aqra bin Habisin. Salah seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis berdiri. Faqala, dia bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, lau qultuha la wajabat. Kalau aku menjawabnya, maka wajib. Ya, maksudnya Rasulullah kalau menjawab na'am, maka haji itu akan menjadi wajib setiap tahun. Lalu Rasulullah melanjutkan, al-hajju marratun, haji hanya sekali. Fama zada fahuwa tatawwu'un, maka yang lebih dari sekali adalah tatawwu', sunnah. Ya. Kesimpulan hadis, la yajibul hajj ala muslim illa marratan wahidatan fil umr alal mukallaf al mustati bi ijmal muslimin. Wajib hanya sekali seumur hidup, ya, kepada kaum muslimin berhaji ke Baitullah, yaitu mukallaf yang mampu. Yang mampu, jadi ada syaratnya mampu. Yang kedua, yajuzu ay yufawidallahu ta'ala ila rasul syar'al ahkam wa annahu kana yatsad fil ahkam. Boleh Allah menyerahkan kepada Rasul dalam menetapkan hukum. Nah, jadi kalau dalam kajian usul fiqh, syari', produsen hukum, itu dua, Allah dan Rasul. Ya, sebagian orang yang nggak belajar usul fiqih, mereka lebih senang mengatakan satu, hanya Allah saja. Tapi Anda tahu bahwa itu dari Allah, dari siapa? Anda tahu bahwa itu dari Allah, dari siapa? Kan dari Nabi. Ya kan? Nah itu, cara berpikirnya salah. Jadi Nabi itu hanya tawaduk saja. Yang kita lihat, ya dari Rasulullah sebenarnya. Hanya Rasulullah karena pribadi yang jujur, dia mengatakan ini dari Allah, dari Rasul. Ada ucapan beliau yang dinisbatkan kepada Allah, namanya hadisul qudsi. Hadis qudsi. Di antaranya adalah, ana inda dzoni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Aku yang dimaksud di situ adalah Allah. Tapi yang ngomong Rasul. Dan bukan bagian dari Al-Quran.
Ya, jadi hadis qudsi itu adalah hadis yang menisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang terjebak. Ada namanya Quran Mindit. Hanya pakai Quran saja. Tapi kalau nanti di debat dia kalah. Yang ketiga, wa annau kana yasaid fil ahkam, dan Rasulullah berijtihad dalam hukum. Tapi begitu juga semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak selalu paten, tidak selalu harus gitu. Ya, nggak bisa ditolak, nggak semuanya begitu. Maka pada suatu saat Salman Al-Farisi bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menempatkan pasukan di sini apakah berdasarkan wahyu atau ijtihadmu?" Rasulullah menjawab, "Ini ijtihad aku. Kalau begitu, saya juga boleh berijtihad dong." Jadi Rasulullah menempatkan pasukannya jauh dari sumber air. Menurut Salman, tidak tepat. Harusnya kita dekat dengan sumber air. Ini supaya kita bisa memblokir musuh jangan di kebagian air. Jadi kita yang kuasai. Rasulullah nurut. Ya. Maka perang menang. Tapi ada juga yang dituruti oleh Rasulullah kalah jadinya. Meskipun begitu, karena itu keputusan, ya Rasulullah tetap hormati keputusan dari sahabatnya. Antara lain, kita keluar apa bertahan. Ya artinya kita nggak usah serang, tapi kita bertahan saja karena musuh dikabarkan sudah mendekati batas kota. Sahabat cenderung menyatakan kita serang. Sahabat yang lain mengatakan bertahan, tapi karena jumlahnya banyak yang lebih menyerang, maka Rasulullah pun melakukan serangan. Di tengah jalan, sepertiga dari pasukan mengundurkan diri. Nah itulah yang dipimpin oleh orang-orang munafik. Ya, Rasulullah kecewa, perang itu akhirnya kalah. Yang ketiga, idza hajjal muslim marratan saniyatan ba'da hajjatul Islam fa huwa tatawwu'un. Kalau ada muslim yang berhaji sekali lagi ya untuk kedua kalinya, maka yang kedua itu adalah sunnah. Tapi sekarang kemungkinannya kecil ya. Kita daftar lagi, wong berangkatnya aja udah tua. Ya, katakanlah umur 15 kita punya KTP, daftar, berangkat 45, ya, pulang, daftar lagi, belum boleh, harus berapa, 10 tahun apa? Ya, 10 tahun baru bisa. Di usia 55 daftar lagi, ya mungkin 85 lebih baru berangkat untuk kedua kali. Ya, jadi tidak maslahat. Nah, kalau kita mau lebih dari sekali ya umrah. Umrah kayaknya butuh berapa ya? 10 bulan apa? Baru boleh lagi. Yang keempat, yukrahu su'al wa nahyu anhu fi zamani tasyri' khasyata tasydid bisababi su'al. Dimakruhkan kita bertanya atau melarang waktu tasyri'. Kalau lagi dijelaskan oleh Rasulullah, jangan nanya-nanya. Ini kita teringat dengan perbuatan Bani Israel. Ya, ketika ada pembunuhan yang misterius, lalu mereka tanya kepada Nabi Musa, siapa pembunuhnya? Karena pertanyaan mereka ini sebenarnya ngefrank, tujuannya menguji kebenaran Nabi Musa. Iya benar apa enggak nih?
kalau Nabi Musa benar, pasti akan ketemu pembunuhnya. Karena pelapornya itulah pembunuhnya. Jadi bukan niat cari pembunuh, bukan. Jadi yang melaporkan itu yang membunuh. Nah, dia menguji Nabi Musa. Kalau benar Nabi Musa itu utusan Allah, bukan mau-mau sendiri, pasti dia berhasil menemukan. Nah, karena dia ngerjain Nabi Musa, dikerjain juga oleh Allah, yaitu dengan membunuh sapi. Itulah dikenal dengan Al-Baqarah. Nah, surat itu disebut Al-Baqarah karena ada peristiwa sapi. Jadi antara pembunuhan dengan penyembelihan sapi ini sebenarnya nggak ada nyambungnya gitu loh. Wong cari pembunuh kok menyembelih sapi. Tapi akhirnya bagian dari tubuh sapi itu dipakai untuk memukul mayat. Mayat itu hidup, lalu memberitahu siapa pembunuhnya dan mati lagi. Itu. Yang jadi rangkaiannya panjang. Nah, karena dia nge-frank, Allah juga mau tahu, di-frank lagi. Kerjain. Nah, itu Bani Israel ketika diminta untuk menyembelih sapi, dia tanya-tanya sapi yang bagaimana itu. Khawatirnya begitu. Jadi saat dijelasin, jangan terlalu banyak nanya. Contoh, seorang murid diberi tugas, besok kalian menceritakan apa yang kalian habiskan waktu libur. Nah, lalu si murid bertanya, ini pakai tangan apa ditulis pakai mesin ketik? Nah, tadinya nggak ngomong-ngomong, mesin ketik susah. Tadinya kan nggak ngomong, tulis 1 lembar. Murid bertanya, pakai tangan apa mesin ketik? Jadi gurunya ngomong mesin ketik kan tambah susah tuh. Ya, kalau tadinya diam, loh kok pakai tangan, kan bapak nggak bilang, nah, nggak disalahin. Selembar atau 2 lembar, 2 pasti begitu. Makin hari makin banyak, makin dipersulit. Makanya kalau ada kewajiban sudah, nurut aja. Fi zamani tasyri' khasyata tasydid bisa babi soal. Khawatir akan dipersulit. Ya, jadi jangan terlalu Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat 5 ayat 101. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu. Wahai orang-orang beriman, la tas'alu, jangan bertanya an asya'a, tentang sesuatu, in tubdalakum tasukum, jika dibedah, ya, jika dijelaskan kepada kalian, tasukum, maka membuat kalian sulit atau sedih. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum, jika kalian bertanya tentangnya saat Quran diturunkan, ya, maka akan dijelaskan bagimu. Jadi apa-apa yang terjadi di zaman Rasulullah nggak usah tanya, pasti akan dijelaskan. Afallahu anha, Allah memaafkannya. Amma ba'da zamani bi'tsa fasu'alu miftahul ilm. Adapun setelah Nabi tiada, maka banyak bertanya itu dianjurkan. Kalau Rasulullah masih hidup, jangan banyak nanya. Tapi kalau beliau sudah wafat, maka bertanya adalah kunci ilmu. Lanjut ya. Hadis yang ke-636 tentang tahdidu mawaqitil hajj, batasan miqat. Ya, jadi haji itu dibatasi oleh 2 miqat, namanya miqat zamani dan miqat zamani. Miqat zamani
dan miqat makani. Zaman artinya waktu, makan artinya tempat. Pembatasan waktu dan pembatasan tempat. Haji itu ada batasnya. Namanya miqat. Jadi nggak bisa dialihkan ke Riyadh. Walaupun masih di Arab Saudi, nggak bisa. Kalau bisa pasti udah dibuat teman dia. Dipindahkan ke Jeddah contohnya, nggak bisa. Ya, jadi sebelum masuk Mekah itu ada batasnya. Contohnya Masjidil Haram di sini. Ini ada miqatnya. Kanan, kiri, depan, belakang. Utara, selatan, timur, barat. Itu ada tempatnya. Kalau kita masuk, itu sudah masuk haram. Maka harus menggunakan baju ihram. Namanya makani. Kalau zamani itu mulai Dzulqa'dah. Setelah Syawal, bulan 11, bulan 12, bulan 1 itu adalah miqat zamani. Ya, kalau kita masuk, maka kita harus mengenakan ihram. Ya. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya waqata li ahlil madinati dzal hulaifah. Dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, ya, beliau berkata, annan nabiyya, bahwa Nabi waqata menentukan li ahlil Madinah, untuk penduduk Madinah, dzal hulaifah, suatu tempat namanya Dzul Hulaifah yang sekarang dikenal dengan Bi'ru Ali. Bir Ali. Ya, jadi sebelum ke Mekah kita dari Madinah itu ada tempat, di situ sekarang ada masjid. Nah, disitulah orang memulai miqat. Nah, ini kalau kita ke Madinah dulu ya. Nah, ini kan ada dua nafar. Ada yang ke Mekah dulu, ada yang ke Madinah dulu. Nah, kenapa ditentukan ke Madinah dulu? Karena waktu hajinya masih lama. Ya, kalau kita mendapat kloter jauh, kloter muda, kloter kecil, pasti kita ke Madinah dulu. Karena waktu hajinya masih lama. Ya, kita di Madinah dulu. Nah, di Madinah itu biasanya 10 hari. Nah, setelah 10 hari, kita berangkat ke Mekah. Tapi kalau udah waktunya mepet, biasanya langsung ke Mekah. Jadi tergantung ininya, tanggalnya ya. Kita evakuasi dengan jumlah 250.000, itu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi kenapa nggak sekaligus ke sana ya, ini karena ini lalu lintasnya nanti tabrakan. Tidak mudah mengevakuasi 250. Nah, maka kita dibuka bandara-bandara ya. Yang paling murah mana? Aceh ya? Ada Aceh yang paling murah ya? Nah, itu. Kita sedang-sedang aja. Ada yang lebih mahal dari kita. Nggak tahu kenapa gitu. Ya ada perhitungannya lah. Sekarang sudah 54,5 apa ya? 58. Udah naik lagi. 58. Maka cepet-cepet lah berangkat. Supaya nggak naik. Kalau punya, itu kan. Kalau nggak punya ya udah diam aja. Wa ahli Syam, dan ahlu Syam, untuk penduduk Syam namanya Juhfah. Wali ahli Najd, dan penduduk Najd Qarnal Manazil. Ini nama-nama tempat ya. Kita menganggap nama-nama tempat ini aneh. Ya orang Arab juga kalau dengar nama kita juga aneh, sama aja. Panggung Rawi, Karangasem. Pasti dia bingung, apa kaitan Panggung dengan Rawi, Karang dengan Asem. Kita memandang nama-nama mereka aneh. Mereka juga lebih aneh dengar nama kita kan. Qarnal Manazil kan, Qarnan ini artinya tanduk. Ya. Tanduk tempat manazil. Ahli Yaman Yalamlam, untuk ahlu Yaman Yalamlam, termasuk Indonesia. Ya. Nah, Yalamlam itu
kurang lebih kalau di pesawat sekitar 15 menit sebelum Jeddah. Biasanya diumumkan, tapi kadang-kadang jamaah haji tidur. Jadi untuk mikot kita, ya itu ada di tengah laut. Pesawat nggak turun. Kita lagi mengudara. Nah, biasanya diumumkan. Nah, kalau sebelum nyampe, ya biasanya kru pesawat tuh akan mengumumkan. Kayaknya nggak keburu kita pakai kalau baru pakai baju ihram, kayaknya nggak keburu karena tempatnya sempit, pesertanya banyak. Kamar toiletnya kan kecil banget. Itu betul-betul kamar kecil itu, mah. Yang namanya kamar kecil betul-betul kecil itu. Jadi untuk melebarkan begini aja tuh gludak-gludak. Nggak bisa kita kan melebarkan itu mesti begini. Ini pasti kena ini. Nah, jadi saran saya baiknya sebelum naik pesawat kita sudah pakai ihram. Kalau untuk perempuan nggak ada masalah karena pakai atau tidak ihram, pakai atau tidak ihram dia bajunya sama kan. Tapi untuk kita bermasalah karena pakai baju ihram kan. 2 kain yang tidak berjahit. Nah, sebaiknya kita sejak naik pesawat itu sudah pakai. Ya cuma aja lah, paling kekerodongan dingin kena AC. Nah, nanti kalau udah tapi itu nggak boleh tidur. Ya kan? Kalau kita kerodongan tidur batal itu kena dam. Pakai yang berjahit itu. Kan nggak boleh pakai topi kan. Kan harus dilepas. Jadi udah kalau tahan ya betul-betul pakai ihram. Jadi kurang lebih 30 menit lah sebelum miqat. Sebelum melintas miqat. Itu biasanya kru pesawat akan memberitahu. Sebentar lagi kita akan melintas miqat namanya Yalamlam. Nah, para ulama karena Yalamlam itu di tengah laut, ya, jadi susah, ya nggak turun gitu. Maka ulama Saudi menentukan miqat untuk Indonesia itu Jeddah. Tapi Jeddah itu kalau dilihat dari geografinya sudah lewat miqat. Maka kalau kita mau hati-hati ya sebaiknya umroh pakai ihram duluan. Kalau mau hati-hati. Tapi kalau kita tetap pada Jeddah ya itu sudah diputuskan boleh katanya. Dari penentuan Jeddah itu bukan dari Rasulullah. Ya, jadi kalau kita mau ngepas dengan Rasulullah, ya sebaiknya pakai ihram dulu ketika masuk pesawat. Ya, kalau kita kloter sani, ya langsung ke Mekah. Tapi kalau kita bakalnya ke Madinah dulu aman. Nah, nanti dari Madinah betul-betul bisa ihram di Bir Ali. Tapi Anda jangan berpikir nanti di Bir Ali bisa mandi. Sunnahnya kan mandi. Ya memang di sana ada kamar mandi, cuma pesertanya banyak. Jadi kalau kita nurut sesuai dengan aturan, ya busnya pasti nunggunya begitu lama, pasti kita tertinggal. Ya, satu masjid yang datang mungkin ribuan kali ya. Wah, nunggu berapa WC itu, berapa kamar mandi. Dan desainnya itu kadang-kadang kamar mandinya juga sesak. Kamar mandi itu nggak nyaman. Ada yang begitu. Nah, tapi walaupun memang luas, pesertanya banyak, gitu. Pemakainya banyak. Jadi saran saya ya memang waktu berangkat itu sudah pakai wangi-wangi itu kan. Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, Yalamlam itu adalah miqat untuk ahlu Syam. Dan selain dari Syam, mimman aradal hajja wal umrah. Yaitu dari orang yang ingin haji dan umrah.
Wa man kana duna dzalik famin haitsu ansya'a. Barang siapa yang tidak pas, maka dia miqatnya dengan yang terdekat. Ya, hatta ahlu Makkah min Makkata. Kalau ahli Makkah dari Mekah. Hadis muttafaqun alaih. Kesimpulan, haddada Rasulullah al-mawaqit al-makaniyah lil ihram bil haji wal umrah. Rasulullah memberikan batasan, ya, miqat makani untuk ihram haji dan umrah. Wa hadhil mawaqit la yushtarat ainuha. Tempat-tempat ini nggak perlu pas benar. Ya, nggak perlu pas. Ya, karena waktu dulu juga ditentukannya begitu. Akan menjadi kesulitan kalau ngepas benar. Paling wajib alaiha muhadzatuha. Yang wajib adalah sederajat. Ya, jadi masih ada toleransi dikit-dikit. Au muhadza wa yusab ayyuhrima min awal miqat. Dianjurkan kita ihram di awal miqat. Nah, sunnahnya begitu. Jadi kalau kita mau haji berangkat dari Madinah, bagusnya ihramnya di Bir Ali. Pakainya, terus mandinya, bagusnya situ. Tapi itu tadilah. Ya, karena pesertanya begitu banyak, luar biasa membludak ya. Nah, itu. Kita lebih maslahat siap-siap dari tempat kita. Ya, nggak terbayangkan oleh kita. Jadi ngelihat orang aja pusing. Banyak. Nah, kadang-kadang kita semua pesertanya itu kan urusannya masing-masing. Kita nyangkolin kain, kadang-kadang lupa di mana tadi tuh. Wah, orang juga selendang di mana, terus sabuk di mana. Penting kalau ada yang nemenin kan, nah, kita gantian. Tapi karena sibuk sekali, kita sudah ditunggu oleh bus itu, jadi pokoknya harus betul-betul terlatih. Harus sigap ya. Jangan lelet. Wa yusab ayyuhima min awmi wa huwa taraful ab'ad min Makkah, yaitu ujung. Ya, jadi ujung dari Mekah. Jadi kalau batasnya di sini, ujungnya di mana? Nah, bagusnya dari situ. Saran dari pengarang ini. Jadi siap-siapnya dari miqat, bukan dari sebelum miqat. Nah, tapi itu tadi. Kalau kita siap-siap dari miqat, dalam waktu bersamaan, jumlah yang membludak, kita pasti dimarahi teman. Dia nunggu lama amat sih, apa sih? Lah ngantrinya belum tuh kan. Kan kita telanjang tuh nanti. Kan nggak bisa terbuka. Ya kalau pakai baju doang mah nggak masalah. Ini kan masalahnya telanjang. Dia harus tempat tertutup. Tempat tertutupnya jumlahnya banyak orang. Kalau kita tidak hati-hati, pasti ada aja benda kita yang hilang. Ya bukan sengaja sih, kececeran lah gitu. Maka harus hati-hati. Boleh jadi ada benda-benda dompet ketinggalan lah, gitu ya. HP ketinggalan, itu boleh jadi begitu. Jadi harus berhati-hati. Di tempat banyak orang, kita harus memastikan harta-harta kita, benda-benda kita itu aman. Ya, kita nggak bisa nyalain orang ketika hilang ya. Prinsipnya itu, kita bawa berapa, itemnya harus terawasi. Jadi jangan terlalu banyak item yang kita bawa, nanti akan menyulitkan kita sendiri. Hatta la yamurra bi syai'in mimma yusammi miqatan ghaira muhrim. Jadi jangan sampai kita sudah melewati miqat tapi dalam keadaan tidak ihram. Nah, jangan sampai ya. Jadi harus betul-betul ihram. Kain ihram ya sama dengan kain biasa kalau nggak terpakai. Saya buat anduk, ya sayang itu nggak dipakai. Tapi kalau orang lebih mementingkan oleh-oleh, kadang-kadang malah ditinggal. Kadang-kadang ditinggal karena oleh-oleh banyak, sementara koper kita kan dibatasin beratnya. Kan kain ihram numpuk segini nih. Akhirnya ditinggal. Jadi baju ihram itu apa? Ya nggak beda dengan nggak ada sunnah apa-apa.
nggak ada sunnah apa-apa setelah itu dipakai itu kan hanya untuk media saja buat. Ya manfaatkan dengan baik-baik itu aja. Kalau saya pakai anduk itu kan memang anduk. Nah, kemudian apa boleh dipakai kain kafan? Nggak disarankan sih karena nggak tertutup kan. Tapi kalau bisa menutupi, ya nggak ubahnya dengan kain biasa. Nggak ada masalah. Gitu. Pokoknya sama dengan kain biasa. Sama dengan sarung kita, gitu. Nggak ada bedanya. Nggak ada istimewanya itu, Pak. Ada orang yang menganggap itu karena bekas-bekas haji diistimewakan, disimpan nanti di robekan Ka'bah. Ya, tapi umroh lagi dapat lagi biasanya, Pak. Kalau buat gantian ya, buat gantian ya. Buat anduk. Bisa, Pak. Gitu aja. Nggak beda dengan itu. Nggak beda dengan kain biasa. Tapi itu kejadian orang yang tidak langsung dari sini ke Jeddah, tidak langsung lewat negara-negara yang mayoritas kafir, itu menghadapi tantangan berat. Ya, karena diperiksanya itu nggak. Kalau kita sih sudah punya husnudzan lah. Orang haji niatnya benar, orang umroh niatnya benar, nggak macam-macam. Jadi nggak terlalu teliti ya kepada kita. Makanya ditempatkan di berapa itu sekarang gerbang berapa? Khusus buat haji dan umroh. Karena orang ini nggak macam-macam. Beda dengan yang lain. Kalau bawa apa-apa pasti curiga. Maksudnya soal kedudukan bertanya. Apa hukum nanya? Ya kalau Anda betul-betul nggak tahu ya nanya. Karena kalau udah kelewat, nanya itu kan modal yang paling murah. Nanya, nggak perlu baca buku karena gurunya kan harus melihat literatur. Nggak ngerti nanya. Ya kalau setelah Nabi, tapi kalau penjelasan sedang berlangsung, jangan nimbrung. Itu di zaman Nabi. Khawatir penjelasan berikutnya mempersulit. Dan zaman Nabi belum selesai, Rasulullah maksudnya dipotong. Rasulullah sedang berkhutbah, dipotong. Ya Rasulullah, setiap tahun atau ya itu. Kalau aku jawab ya, maka wajib setiap kalian hajinya setiap tahun. Kalau itu diwajibkan, kalian akan keberatan. Ujungnya begitu. Ya, jelas ya. Kita lanjut. Wal hadil mawaqit li ahliya wa li kulli man marabiya min ghairi ahli hadis madkur. Miqat ini, batasan-batasan ini adalah untuk orang yang lewat sana atau di dekatnya. Kalau tidak ditentukan, contohnya Rasulullah hanya menentukan ini. Nah, yang di sini gimana? Ya, yang sejajar. Yang tidak ditentukan oleh Rasulullah. Kan Rasulullah ini jaraknya jauh-jauh kan, empat penjuru itu. Nah yang di sini gimana? Ya dekatnya. Jangan sampai kira-kira ya sejajarnya jangan sampai ngeduluin. Kurang lebih begitu. Nah, kalau pemerintah Arab Saudi sudah sigap sih, sudah dibuat rambu-rambunya. Sudah lebih baik ya, pelayanan mereka sudah lebih baik, apalagi mereka sudah bertekad menciptakan negaranya sebagai negara wisata. Jadi sudah perubahan sangat drastis. Ya. Di sudut-sudut kota sudah banyak air gratis. Jadi Anda nggak usah beli air mineral yang botol, nggak usah. Bawa botol kosong aja. Setiap ada air mancur di tempat-tempat resmi, layak diminum. Semuanya. Jadi kalau ada keran, jangan ragu isi itu, minum. Pasti boleh diminum. Mereka sudah menjamin itu. Cuma kita maunya beli yang kemasan aja. Ya lumayan itu 2 rial. 2 rial sekarang sudah 10.000. Ya, 9 sampai 10. Apalagi nanti naik apa enggak atau rial. Nah, jadi semua air mancur bisa diminum. Dan jangan berhenti minum. Nggak tahu sekarang musim apa nih. Nanti Mei ya. Mei.
Sekarang ini Arab Saudi dinginnya 6 derajat. 6 sampai 8 derajat. Sekarang ini. Ya menggigil lah, wong kita biasanya 26 ya. AC itu berapa? 22 ya. Ini 8 derajat. Wah itu ya orang Indonesia pasti sakit. Jadi bedanya, beda cuaca ini yang membuat kita sakit. Nanti kadangkala terjadi begini, di Mekah itu panas luar biasa. Ya, begitu kita dievakuasi ke Madinah, dingin luar biasa. Tubuh kita nggak kuat. Selisih berapa jam gitu, kita sudah mendapat perlakuan yang ekstrim. Tubuh kita nggak kuat, sehingga terjadilah demam. Ya, jadi utamanya banyak minum. Jangan menunggu haus. Nah, beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia minum cukup dapat sinyal dari tubuh kita haus, minum. Tapi itu pun kita nggak disarankan kalau udah umur ya. Sebab tubuh kita sinyalnya udah error. Jadi sebenarnya butuh air tapi dia nggak memberitahu. Jadi banyak yang dehidrasi, akhirnya ginjalnya kena. Ginjalnya jadi kena. Jadi untuk, ya memang kalau banyak minum, ya banyak kencing itulah konsekuensinya. Harus terima itu. Anda lebih baik begitu daripada cuci darah. Yang ketiga, man salaka tariqan la yantahi ila miqat min birrin aw bahrin aw jawin fa miqatu idza hadza aqrabal mawaqit. Orang yang masuk ke Mekah tidak pas dengan miqat, ya, baik darat, laut atau udara, maka miqatnya yang mendekati. Itu tadi sudah disampaikan. Ya, kalau tidak ditentukan oleh Rasulullah, ya yang mendekati itu. Wa yuhrim min mihadzati walidzalika tulinu ta'irah allati tahmilu man yaqsidu haja wal umrah an qurbil wusul ila mawaqit wa ma yuhadhiha. Karena itu kru pesawat, di sini malah dicantumkan, kru pesawat akan memberitahu ketika pesawat akan melintas miqat atau yang berdekatan. Kita sebentar lagi, ya, biasanya diumumkan, kurang lebih 30 menit atau seperempat jam, ya, 15 menit sebelum miqat, kru pesawat memberitahu. Tapi itu menurut saya nggak cukup itu. Kalau kita tadinya pakai baju biasa, terus mau ganti ihram, kan kita mah telanjang. Nggak mungkin di depan banyak orang kan. Nah, kita butuh kamar mandi. Nah, kamar mandinya itu sempit. Yang mau kayak kita banyak. Satu pesawat kan isinya berapa? 300-400 ya? Wow. Iya, makanya. Jadi, maslahatnya kita begitu masuk, atau ada diakali begini. Saya pernah ngakalin. Ya, saya pernah ngakalin 1 jam perkiraan itu kan di situ kan ada peta tuh di depan kita itu, di depan bangku kita. Wah, udah deket. Ada tulisan ya lam-lam tuh, udah deket. Nah, kurang lebih sejam, masih jauh tuh. Kita udah masuk ke kamar mandi. Masih kosong itu, orang-orang pada tidur. Cuma ruwetnya kalau kita ditempatkan di tengah, bangkunya sesek, kita harus ngebangunin orang. Tuh, maaf, sana. Ya nggak bisa milih, Pak. Kalau pas nggak ngalangin orang enak. Dan kadang empet-empetan tuh, kayak pasar ya. Di tengah kita, wah ngebangunin orang. Ya apa boleh buat, Pak? Maaf, saya mau ke toilet. Bisa itu. Saya dulu ngakalin, tapi itu ketika tangan dilebar begini, glodrak gitu. Sehingga kru pesawat nanya, ada apa Pak? Orang lagi ngelebarin baju ihram. Nah, maka yang paling sulit buat kita yang mau haji, berlatihlah pakai ihram. Untuk perempuan nggak ada masalah. Kalau kita salah pakai, lepas, itu kedodor, ya telanjang kitanya.
Nah, kalau Anda nggak yakin, pakai sabuk. Pakai sabuk. Ya, ada sabuk haji khusus. Kalau nggak yakin, Anda melorot, pakai celana. Tapi celana yang tidak berjahit. Sudah ada sekarang. Celana yang tidak berjahit buat haji. Iya, jadi di tali, pakai tali. Anda nggak yakin, takutnya melorot. Udah belajar nggak bisa-bisa. Ya, karena ini kalau nggak bisa ini jadi bendol kayak orang hamil. Waduh. Kan ini sih, kain ihramnya tebel. Ya, dilipat. Tuh, hati-hati. Nah, jangan Anda terlalu pede. Oh, nggak lepas. Jangan. Ada triknya itu, pakainya. Sebab kita akan berdesak-desakan, kesenggol, masalahnya kesenggol orang. Nah, itu lama-lama udar, lepas. Dan kalau lepas, betul-betul telanjang bulat untuk laki-laki, ya. Itu harus hati-hati. Karena kita waktu tawafnya itu loh. Kalau sa'i sih nggak terlalu mepet ya. Kalau tawaf kan bulat soalnya gini kan. Jadi kesenggol itu pasti. Yang keempat, al-yawma haddadal ulama wa daula al-mawaqit. Hari ini ulama ya sudah banyak yang beristihad, begitu juga negara-negara yang memberangkatkan haji sudah tahu dari mana mereka harus bermiqat. Nah, kita juga sudahlah jangan terlalu yakin pada agen-agen ya. Nah, kita harus pastikan mereka terdaftar. Nah, jangan sampai ada yang haji plus ya, berangkat mah enggak, hanya sampai di Jeddah, dipulangin. Ketika dipulangin mereka minta ganti nggak bisa. Ya, haji ditolak visanya oleh Arab Saudi. Itu harus dipastikan. Kalau ikut pemerintah sudah pasti karena hubungan dua negara. Yang paling memungkinkan penipuan mas sebenarnya di umrah. Haji ada juga, cuma sedikit. Karena haji dibantu oleh pemerintah kan. Tapi kalau umroh kan pemerintah tidak ikut. Malah sudah memutuskan ya umroh mandiri dibolehkan. Jadi nggak pakai KBIH boleh. Kalau kita sudah hafal mah ya angguran sendiri. Ada orang yang pakai trik umroh barengan, janjian bareng dari berbagai tempat ya, karena sesama saudara. Di antara mereka ada yang udah ngerti. Biaya sendiri, janjian, kita tanggal sekian, kita daftar. Tapi sekali lagi kalau ngerti, terutama yang paling nggak ngerti itu faktor bahasa. Jadi jangan Anda berpikir bahwa orang polisi Arab ngerti bahasa Arab fusha. Kita di sini kan belajar bahasa Arabnya kan tingkat tinggi, kromo inggil lah. Ketika kita ngomong ke polisi sana, nggak ngerti dia juga, nggak ngerti. Saya tanya tenda Indonesia, aina Indonesia? Indonesia? Masa Indonesia nggak ngerti terlalu amat? Nggak mungkin, Indonesia kan negara yang ngeberangkatin terbesar di dunia. Tapi itu polisi kadang-kadang nggak ngerti. Kalau udah nggak ngerti kan kita nggak bisa maksa, ya kan? Nah itu. Kecuali ketemu orang Indonesia. Dan kita juga susah ketika ketemu orang Indonesia ini bener apa enggak orangnya gitu kan? Kalau ada seragam petugas haji sih pasti benar. Tapi kalau dia nggak pakai atribut, jemaah biasa ini benar apa enggak? Jadi kecenderungannya juga ada yang nipu. Ada seorang kakek saya mendapati mau diambil paspornya. Saya bilang, apa-apaan saudara mau nunjukin jalan kok diambil paspor? Apa kaitannya dengan paspor? Saya bilang, paspor ini jangan mudah-mudah dikasihkan orang. Ini identitas kamu. Kalau sampai hilang, nggak bisa pulang kan ini nanti. Kan dibawa di sini. Itu jadi orang banyak yang awam. Terutama
yang nggak bisa bahasa lah. Jadi ada orang Indonesia yang nggak bisa berbahasa Indonesia. Ada orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Indonesia, itu susah lagi. Tambah susah itu. Sementara yang nuntun nggak ngerti bahasa daerah dia. Aduh dijelasin. Lah untuk kamar rabi kita endi? Yang ditanya orang Indonesia. Hah? Kamar rabi kita endi? Tuh, nggak nyambung jadi. Ada orang Cilegon yang nggak bisa bahasa Indonesia bahkan. Orang Cilegon nggak bisa bahasa Indonesia. Tuh, ya jadi begitulah. Bangsa kita kenapa Anda dapati suka nyasar, suka begini-begitu, itu sebabnya. Baik, demikianlah pelajaran untuk Fiqh Bulughil Maram. Kita lanjutkan dengan kajian berikutnya. Ini sebenarnya di halaman-halaman terakhir ini, sudah mendekati akhir. Pembahasan terakhir ini adalah tentang bendera. Apakah bendera kita ini sesuai dengan syariat Islam? Nah, itu yang ditanyakan. Kita kan memutuskan merah putih ya. Jadi kalau dibaca di sini, saya sudah baca, tidak ada penjelasan atau ketetapan dari Rasulullah bendera itu harus menggunakan lambang yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Tidak ada penjelasan itu. Memang Rasulullah menggunakan bendera hitam putih, ya, ada la ilaha illallahnya. Nah, kita selaku umat Islam, apakah berdosa kalau nggak begitu? Nah, ini tidak ada petunjuk oleh Rasulullah untuk menggunakan bendera dengan warna hitam putih. Tidak ada petunjuk, cuma beliau begitu. Ya, karena menggunakan bendera itu juga kebiasaan perang orang Arab jahiliyah yang dilanjutkan oleh Rasulullah. Jadi penjelasannya begini. Kesimpulannya, masalah bendera adalah termasuk kategori adat kebiasaan karena sudah ada sejak sebelum masa Rasulullah dan dipergunakan baik oleh orang beriman maupun orang kafir. Walamma ja'al Islam akara min adatil jahiliyah makana hamidan wa abtala khilafah dzalik. Setelah Islam datang, ya, kebudayaan jahiliyah ini yang bagus dilanjutin, yang jelek ditinggalkan. Seperti pernikahan kita. Ini juga bawaan dari jahiliyah sebenarnya. Cuma bentuk-bentuk pernikahan di Arab jahiliyah itu banyak. Salah satunya yang kita adopsi ini, yaitu peninggalan jahiliyah dengan sigat, ya, ijab qabul dengan mahar, itu cara yang sudah dipakai sejak dulu. Sebelum Islam disampaikan oleh Rasulullah. Begitu juga bendera. Yang menjadi masalah bagi ahli-ahli Islam, ya, tentang bendera ini, nggak masalah tentang bendera, adalah hormat bendera yang menjadi masalah, hormat bendera. Karena hormat itu hanya dibolehkan pada orang. Ini kan benda mati, ya. Jadi makhluk ciptaan Allah ini yang tertinggi itu manusia. Jadi kalau manusia dengan manusia wajar, bawahan dengan atasan kan? Manusia juga sama-sama unggul. Tapi kalau kita dengan benda mati, ini yang dipersoalkan. Kok kita menghormati benda mati? Itu yang dipersoalkan. Tapi kalau takut geger ya sudah. Makanya ketika ada kajian orang selalu pakai bendera. Kan? Supaya dia aku. Saya mah nggak perlu, Syarif Hidayatullah nggak perlu. Ada bendera di sini. Di BBS. Takut nggak diaku. Wah, kajian liar. Tidak perlu. Ya, tidak ada keharusan. Tapi kalau itu menjadi paket ya, setiap ruang itu biasanya selalu ada bendera. Organisasi. Terus ada foto presiden dan wakil presiden.
Itu sepertinya menjadi tanda orang nerima NKRI apa enggak. Jadi kalau ada pihak aparat datang ke madrasah, dia harus tanya, mana ini foto presiden sama wakil presiden? Ya, wah kami nggak biasa gambar Pak. Kami nggak biasa membolehkan gambar. Tapi nyatanya nggak begitu, di Arab aja gambar banyak. Foto-foto cuma yang boleh ada penguasa ya, tidak ada foto artis kan, nggak ada kan, nggak ada. Ya adanya syekh, pokoknya yang punya kekuasaan lah. Nah itu soal jadi masalah tentang ajaran Islam menyangkut bendera yang dipersoalkan itu saja, hormat bendera dan mencium bendera, ya itu yang menjadi persoalan. Tapi kalau demi keamanan biasanya karena alasan darurat. Tapi kalau dalam keadaan ikhtiar, boleh nyium, boleh enggak, ya sebaiknya jangan nyium. Kita hanya boleh hormat kepada sesama. Itu pun tidak boleh berlebihan sampai menyungkur kayak sujud gitu. Enggak. Sujud di depan manusia kan nggak boleh. Ya. Tapi kalau ada perintah boleh. Contohnya kepada Ka'bah kan. Ka'bah itu kan benda. Ya kan? Oh, kenapa kita sujud? Nah, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, itu. Jadi untuk desain bendera dan variasinya, termasuk variasi warna, tidak didapati aturan baku secara syar'i. Itulah sebabnya bendera pasukan Muawiyah radhiyallahu anha berbeda dengan bendera pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin. Ya, tapi pernah terjadi orang Islam dengan orang Islam perang. Ya, bahkan di zaman sahabat, ya kan? Nah, Ali dengan Aisyah, nah itu perang Jamal namanya. Ya, kemudian Muawiyah dengan Abi Thalib perang Siffin. Bendera dinasti Umayyah berbeda dengan dinasti Abbasiyah. Bendera Khalifah terakhir Turki Utsmani juga memiliki desain sendiri yang berbeda-beda. Antara lain desain dari Turki itu bulan bintang. Makanya dulu setiap masjid ada bulan bintang. Itu tandanya Indonesia bagian dari Khalifah dulunya. Ya kan? Nah, Khalifah itu dibubarkan pada 1925. Ini sebagai 25 ini mengenang 100 tahun bubarnya Khalifah. Artinya dari masa ke masa desain dan warna bendera berubah-ubah. Hal ini karena masalah adat bisa berubah dengan berubahnya kekinian dan kedisinian. Dari hadis-hadis Rasulullah pun yang rata-rata riwayatnya lemah menunjuk warna yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan putih, hitam, dan kuning. Nah, kita juga nggak tahu dari mana asalnya kalau ada duka cita kuning. Pemberitahuannya kuning, yang hadir hitam. Siapa itu? Pelopornya siapa tuh? Ya, pemberitahuannya kuning, yang hadir hitam. Yang nyuruh siapa? Nah, saya kira itu bocoran dari agama Buddha, Hindu. Jadi kalau kita hadir ke duka cita, ke duka, ya rumah duka, itu tidak boleh berwarna merah-merah. Pokoknya yang bahagia nggak boleh, kuning nggak boleh. Tuh, harus yang polos-polos, yang mewarnai sedih, yang suram-suram, nah itu. Ya, putih, hitam itu. Nah kita ikut, sebenarnya nggak ada masalah bagi ajaran Islam, nggak ada masalah. Artinya dalam duka cita itu Islam tidak menentukan warna, harus begini. Nah kita ibu-ibu ngikut hitam semua. Siapa yang nyuruh? Ya kan? Tentang diadakan upacara bendera juga tergantung niatnya. Nah upacara bendera gimana? Jika hal itu niatnya hanya sebatas adat kebiasaan, bukan sebuah ibadah, maka tidak bisa dianggap menyembah bendera.
tidak bisa dianggap kesyirikan. Ya. Bahwa hal itu dituduh tasyabuh, ikut-ikutan mencontoh kebiasaan kaum yang lain, kita tidak bisa mengelak. Kita nggak bisa mengelak. Tapi selama tasyabuh tersebut tidak mencapai kekafiran atau kesyirikan dan ternyata ada manfaatnya, seperti sambil untuk acara apel bisa mengontrol anggota, ya, tidak untuk mendengarkan arahan pimpinan secara langsung, untuk mempengaruhi sesuatu dan sebagainya, maka hal itu baik. Nah, dilihat dari tujuannya. Ya, tentang tataruf ini sudah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hamba-Nya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.